Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melanjutkan makalah ini. Perkenalkan, nama saya Endah Dwi Jayanti dan rekan saya ada Yuniar Dewi Setiawan, ada Rohaini Nababan, dan Puji Astuti. Latar belakang. Melalui internet, apapun bisa dilakukan dengan menggunakan internet. Segi positif dari internet ini tentu juga menambah tren perkembangan teknologi di dunia dengan segala bentuk dan kreativitas manusia. Namun, dampak negatif pun tidak bisa dihindari seiring perkembangannya teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan melalui internet yang disebut dengan cybercrime. Kasus kejahatan cybercrime juga terjadi di Indonesia seperti kasus pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs dan menyadap transmisi data milik orang lain. Adanya cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet. Dari masalah-masalah di atas, kami akan menguraikan tentang masalah cybercrime, khususnya tentang cybersabotage. Cybersabotage adalah masalah yang semakin umum untuk klien di seluruh dunia. Pakar industri mengatakan kejahatan kiber dan cybersabotage ketakutan terbesar tahun 2020 berdasarkan kompleksitas dan keberhasilan kejahatan kiber yang dilakukan. Rumusan masalah. 1. Apa itu cybersabotage dan extinction? 2. Apa contoh kasus dari cybersabotage dan extinction? 3. Undang-undang apa saja yang mengatur cybersabotage dan extinction? Dan yang keempat, bagaimana penanggulangan cybersabotage dan extinction? Maksud dan tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apa itu cybersabotage dan extortion. Yang kedua, untuk mengetahui contoh-contoh yang berkaitan dengan cybersabotage dan extortion. Yang ketiga, untuk mengetahui undang-undang yang mengatur tentang cybersabotage dan extortion. Yang keempat, untuk mengetahui cara menanggulangi cybersabotage dan extortion. Batasan masalah. Dalam penulisan makalah ini, penulis hanya berfokus pada pembahasan cybercrime, khususnya pada kasus cybersabotage dan extortion. Dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Yang pertama, dalam arti luas, pengertian cybercrime adalah suatu tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Yang kedua, dalam arti sempit, pengertian cybercrime adalah semua tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer. Cybercrime memiliki karakteristik. Yang pertama, ruang lingkup kejahatan. Yang kedua, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, dan jenis kerugian yang dilakukan. Penanganan cybercrime. 1. Cyberpiracy, penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer. 2. Cyber trespass, penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu. 3. Cyber vandalism, penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik dan menghancurkan data di komputer. Cyber law, yang artinya hukum yang digunakan di dunia maya atau cyber yang diasosiasikan dengan internet, yang isinya mengupas mengenai aspek-aspek aktivitas manusia pada saat menggunakan internet dan memasuki dunia maya atau cyber, namun diartikan secara sempit kepada apa yang diaturnya.
Alasan diperlukannya cyber law diantaranya adalah 1. Perkembangan teknologi yang sangat pesat yang membutuhkan pengaturan hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Yang kedua, permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana menjaring berbagai kejahatan komputer dikaitkan dengan ketentuan pidana yang berlaku. Karena ketentuan pidana yang mengatur tentang kejahatan komputer yang berlaku saat ini masih belum lengkap. Cyber sabotage dan extortion adalah jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Dalam beberapa kasus, setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang telah disabotase tertentunya. Kejahatan ini sering disebut dengan cyber teroris. Cyber sabotage and extortion digunakan untuk mengganggu atau menyesatkan publik atau pihak berwenang tentang identitas seseorang, baik untuk menyakiti reputasi mereka atau untuk menyembunyikan seorang. Studi kasus yang kita ambil dari makalah dengan topik cyber sabotage and extortion, yaitu hacker remaja sukses membobol tiket.com di server Citylink dengan kerugian ditaksir mencapai 4,1 miliar. Kelompok peretas atau hacker berusia remaja dengan pimpinan Haikal berusia 16 tahun berhasil membobol akun situs jual beli tiket online yaitu tiket.com di server Citylink. Akibatnya tiket.com mengalami kerugian 4,1 miliar dan Citylink rugi sekitar 2 miliar. Pelaku meretas akun situs jual beli tiket online atau tiket.com pada server maskapai PT Citylink Indonesia. Pihak tiket online mengalami kerugian sebesar 4 miliar karena pelaku meretas, mengambil serta menjual jatah deposito tiket pesawat pada server Citylink Indonesia. Pelaku atau peretas mempunyai akun username dan password untuk masuk ke server Citylink yang didapat dengan cara meretas situs tiket.com. Pelaku bertugas menginput data permintaan tiket pesawat Citylink dari pembeli ke aplikasi jual beli tiket online Citylink yang sudah dibuka oleh MKU. Adapun kasus kedua dari topik cyber sabotage and extortion, yaitu antivirus palsu. Beberapa waktu terakhir banyak bermunculan tentang antivirus palsu yang bisa berbahaya jika terinstal di komputer. Penyebar virus saat ini sudah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama dari metode penyebaran yang saat ini sudah tidak hanya memanfaatkan piranti removable media seperti USB flash atau HDD eksternal. Analisa penyelesaian menggunakan antivirus atau anti-spyware untuk pengamanan terhadap serangan virus-virus komputer yang sengaja disebarkan dengan maksud untuk perusakan dari sebuah sistem atau jaringan komputer. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya cyber sabotage yaitu yang pertama ada faktor politik, yang kedua ada faktor ekonomi, yang ketiga ada faktor sosial budaya, dan ada beberapa aspek untuk faktor sosial budaya. Di antaranya, yang pertama kemajuan teknologi informasi, dan yang kedua sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu penanggulangan tentang cyber sabotage and extortion. The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD telah membuat guideline bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan 8 computer-related crime, di mana pada tahun 1986 OECD telah mempublikasikan laporannya yang berjudul Computer-Related Crime, Analysis of Legal Politics. Menurut OECD, beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime, di antaranya yang pertama yaitu melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum. Yang kedua meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer. Yang ketiga meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang keempat meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar negara baik bilateral, regional maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Ketentuan hukum pidana. Berdasarkan analisis hukum, ditarik simpulan bahwa proses pembuktian yang dapat dilakukan atas perkara cybercrime sama dengan pembuktian pada perkara pidana biasa.
menggunakan alat-alat bukti elektronik di samping alat-alat bukti lainnya yang diajukan memiliki keabsahan secara hukum. Dalam hal ini didasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku saat ini, yakni pasal 183 dan pasal 184 KUHP serta pasal 5 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, untuk kesimpulannya, di dunia ini banyak ya hal yang memiliki dualisme, yang keduanya sisinya saling berlawanan, seperti juga teknologi informasi dan komunikasi. Nah, hal ini diyakini sebagai hasil karya cipta peradaban manusia tertinggi pada zaman ini. Namun, karena keberadaannya yang memiliki dua mata pisau yang saling berlawanan itu, jadi dapat bermanfaat bagi banyak orang, gitu. Sedangkan mata pisau lainnya dapat menjadi sumber kerugian bagi yang lain. Banyak pihak yang memilih untuk tidak berinteraksi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk manusia yang beradab dalam menyikapi dan menggunakan teknologi ini, mestinya kita dapat memilah mana yang baik, yang benar, dan bermanfaat bagi sesama. Kemudian mengambilnya sebagai penyambung mata rantai kebaikan terhadap sesama. Kita juga mesti pandai melihat mana yang buruk dan merugikan bagi orang lain, untuk selanjutnya kita menghindari atau memberantasnya jika hal itu ada di hadapan kita. Kemudian untuk saran, cyber sabotage adalah bentuk kejahatan yang mestinya kita hindari atau kita berantas keberadaannya. Untuk cyber law adalah salah satu perangkat yang dipakai oleh suatu negara untuk melawan dan mengendalikan kejahatan dunia maya. Cyber sabotage, khususnya dalam kasus cyber sabotage yang sedang tumbuh di wilayah negara yang disabotase. Nah, demikian makalah ini kami susun dengan usaha yang maksimal dari tim kami. Kami mengharapkan yang terbaik bagi kami dalam penyusunan makalah ini maupun bagi para pembaca, semoga dapat mengambil manfaat dengan bertambahnya wawasan dan pengetahuan baru setelah membaca tulisan yang ada pada makalah ini. Namun demikian, sebagai manusia biasa kami menyadari keterbatasan kami dalam segala hal termasuk dalam penyusunan makalah ini. Maka dari itu kami mengharapkan kritik atau saran yang membangun demi terciptanya penyusunan makalah yang lebih sempurna di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dengan rekan-rekan kami semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.